Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, peserta KKN reguler periode 81 Divisi 11C1, Perenggan Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan memberikan pelatihan tentang fotografi. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik, siapkan handphone atau kamera digital, serta siapkan pula pulpen dan buku tulis untuk mencatat materi hari ini. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan adik-adik, pernahkah suatu ketika memotret, entah itu menggunakan kamera digital atau kamera handphone dan ingin menghasilkan foto yang bagus? Karena kebanyakan dari kita pernah mengalami kejadian saat memotret, seperti gambar yang kabur atau buram, dan sudut pengambilan gambar yang kurang pas sehingga terkesan kepotong. Nah, tepat sekali. Sekarang kita akan belajar fotografi. Tapi sebelum melangkah lebih lanjut, yuk kita simak terlebih dahulu definisi dan sejarah fotografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Istilah fotografi berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan grafis yang berarti gambar. Oleh karena itu, fotografi juga disebut sebagai teknik melukis dengan cahaya. Dikutip dari berbagai jurnal tentang sejarah fotografi, seni melukis dengan cahaya ini sudah ada sejak era 1000 Masehi, yang tercatat bahwa ada seorang bernama Al-Hazen yang merupakan pria berkebangsaan Arab, menjelaskan bahwa citra dapat dibentuk dari cahaya yang melewati sebuah lubang. Kemudian pada tahun 1888, George Eastman menciptakan kamera berbentuk box kecil yang berisi roll film dengan merek Kodak. Sehingga saat ini perkembangan fotografi semakin melesat. Setelah mengetahui definisi dan sejarah fotografi, mari kita lanjut belajar teknik fotografi yang baik walaupun hanya bermodalkan handphone. Pertama, pilihlah objek yang menarik. Bapak, Ibu, dan adik-adik, pernahkah memotret suatu objek tapi rasanya justru kurang pas? Misalnya adalah memotret pemandangan pantai, tapi yang dipotret justru terhalang oleh wisatawan yang sedang lalu lalang. Maka, kita bisa memotret lebih dekat ke pantai, tapi harus tetap berhati-hati ya. Kedua, sesuaikan fokus dan pencahayaan. Bapak, Ibu, dan adik-adik, umumnya di handphone yang kita miliki, sudah ada fitur autofocus loh. Kita bisa langsung mengunci fokus pada objek yang akan kita potret dengan menyentuh layar. Kemudian pencahayaan juga bisa kita maksimalkan dengan memilih objek foto yang terang. Misalnya di luar ruangan atau outdoor, dengan memanfaatkan cahaya matahari sebagai pencahayaan alami. Ketiga, gunakan fitur lampu kilat atau flash. Hampir saja kita melupakan fitur lampu kilat atau flash yang umumnya terdapat di kamera handphone. Gunakanlah fitur lampu kilat ini pada keadaan minim cahaya, misalnya di dalam ruangan atau indoor. Keempat, memilih sudut pengambilan gambar atau angle. Bapak, Ibu, dan adik-adik, apabila kita terampil memilih sudut pengambilan gambar yang baik, maka foto yang dihasilkan juga nampak lebih berkesan. Kita bisa mengambil sudut pengambilan gambar dengan menempatkan objek foto tepat di tengah-tengah. Kelima, gunakan tripod. Pasti sudah tidak asing lagi dengan alat ini. Ya, namanya adalah tripod. Dinamakan tripod karena memiliki 3 kaki yang berfungsi sebagai pijakan saat kita memotret menggunakan kamera digital atau bahkan handphone. Dengan begitu, gambar yang dihasilkan akan stabil dan tidak kabur. Bapak, Ibu, dan adik-adik, hal yang harus diingat adalah kita janganlah cepat puas ketika berlatih memotret, baik itu menggunakan kamera digital atau memanfaatkan kamera handphone. Dengan begitu, keahlian kita dalam memotret semakin terasa. Demikian Bapak, Ibu, dan adik-adik, materi pelatihan tentang fotografi. Tentunya keterampilan memotret bisa disalurkan tidak hanya sekadar hobi, tapi bisa menunjang kegiatan bisnis. Misalnya untuk foto produk UMKM supaya semakin menarik. Tetap semangat berlatih!
Bagaimana Bapak, Ibu, dan adik-adik? Ternyata materi pelatihan fotografi hari ini mudah sekali ya. Semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa menyerap materi barusan dan bisa langsung dicoba nih di rumah. Dan nantikan selalu Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk pelatihan selanjutnya hanya di KKN Reguler Universitas Samadhan periode 81, Divisi 11C1, Berenggan, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhir kata saya Lukman Hakim, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.